Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang kembali di Nine. Malam ini kita akan kembali melanjutkan kalau katanya Kak Son minggu lalu ya, karena materi minggu lalu kan luar biasa banget. Wah itu bikin pusing lah. Sampai Dokter Luki ngecek ke rumah saya. Bapak Ibu Saudara, sampai Dokter Luki itu ngecek ke rumah saya untuk melihat bahan-bahannya. Silakan aja komen sendiri. Luki, setelah melihat bahan apa yang kesan pertama yang ketika engkau ambil? Luar biasa Kak. Itu bantalnya bisa bukunya bisa jadikan bantal. Materinya bahan-bahannya luar biasa. Jadi hari ini mungkin Kak Son akan review sedikit Kak ya tentang materi minggu lalu. Ya. Sebelum nanti kita akan lanjutkan materi berikutnya, untuk Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan sekalian, apabila ada pertanyaan, mungkin masih bingung, mungkin setelah dijelaskan lagi tambah bingung, bisa bertanya. Metode bertanya bisa chat di kolom chat Zoom, atau kalau pengen tanya langsung nanti di akhir sesi bisa raise hand, jadi pertanyaan, hal yang membingungkan, hal yang ingin ditanyakan bisa dicatat dulu. Ya. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya langsung saya serahkan kepada Kak Sony. Iya, Bapak Ibu Saudara, terima kasih Luki. Bapak Ibu Saudara, kita masuk ya di bagian pasal 6 yang terakhir. Nah, Bapak Ibu pasti sudah akrab dengan bagian yang ini ya. Saya bilang Wahyu 6. Saya review sedikit aja sekitar berapa menit ya. 4 penunggang kuda di dalam kitab Wahyu. Nah, seringkali saya katakan yang baru ikut, saya akan jelaskan pada Bapak Ibu Saudara, kalau kitab Wahyu itu isinya 4 apa? 1 surat pengembalaan, makanya tujuannya kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Bapak Ibu bisa baca, jadi jangan males baca kalau bahas kitab Wahyu, karena makin dibaca makin menarik. Nah, dan sedangkan kalau kita melihat kitab Wahyu sendiri, kalau kita lihat bahasa aslinya Apokalipsis, beda sama Apokalips. Apokalipsis adalah yang dibukakan. Jadi memang ini satu isinya adalah surat kepada 7 jemaat, Bapak Ibu. Yang kedua, surat tentunya ya, 1 surat pengembalaan kepada 7 jemaat. Kedua, kitabnya ini isinya doktrin. Doktrin apa? Doktrin kebenaran sesuai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga adalah kitab sejarah, bahkan sebelum dunia dijadikan. Bapak Ibu bisa melihat kejatuhannya siapa? Kejatuhannya setan di situ, dan itu menarik. Dan yang keempat baru isinya Wahyu. Dan kalau kitab-kitab eskatologi seperti ini, ada kitab Daniel, tapi saya beri highlight kitab Daniel sendiri sudah digenapi. Nah, saya bahas yang lalu mengenai apa? Kuda putih. Saya gini, gulungan kitab scroll itu ada 7 meterai. Dan kalau Bapak Ibu baca di pasal 5 sebelumnya, tidak ada yang bisa buka. Yang buka itu anak domba. Jadi begitu dibuka, perhatikan. Kita ini kan sering kali ngomong, oh Tuhan Yesus Raja Damai. Betul Raja Damai. Tetapi sekali lagi, penghitungan kehancuran bumi tidak bisa berlaku. Tidak bisa dimulai sebelum anak domba memulai membuka 7 meterai yang isinya adalah ya disaster. Atau kalau saya kasih judul malam ini, malapetaka kosmis. Jadi kalau malapetaka kosmik ini dimulainya dari apa? Penghitungan mundur dari dibukanya meterai. Tidak ada yang sanggup membuka ini. Di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Artinya apa di bawah bumi? Di dunia orang mati tidak ada yang bisa membuka. Hanya anak tunggal Bapa yang sudah menang. Nah, Kak Ane pernah bahas mengenai yang sudah menang. Berarti waktu itu Yesus bisa nggak punya potensi untuk gagal? Bisa. Justru Yesus dihargai secara luar biasa karena Yesus menang. Saya akan loncat berikutnya. Bapak, Ibu, Saudara, kuda putih. Nah, kalau di Indonesia disebut dia pegang panah. Aslinya apakah pegang panah? Enggak pegang panah. Pegangnya busur. Bahasa Yunaninya tokson. Bukan panah, tetapi busur. Jadi lihat ya, poinnya dia naik kuda putih, dia pegang busur, lalu maju,
sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Saya baca dalam sebuah artikel berkata seperti ini. Loh, Yesus kan biasanya pakai pedang. Saya mau kasih gambar, mau beri gambaran. Ini itu bukan tokoh, oh kuda merah itu ini, kuda putih ini. Bukan. Bahkan kuda hijau kuning pun bukan. Ini bicara mengenai peristiwa-peristiwa yang diizinkan akan terjadi. Ingat, ini ditulis tahun 8196. Jadi bukan penunggang kuda putih itu adalah Yesus, penunggang kuda merah Deng Xiaoping, bukan. Lenin, bukan. Ya, bukan. Ini peristiwa-peristiwa, ya, peristiwa-peristiwa. Beda sama di Perjanjian Lama. Kuda-kuda itu berangkat dan pulang. Ini pergi untuk kembali. Sementara kuda-kuda ini tidak pulang. Artinya peristiwa ini akan terus-menerus sampai Tuhan Yesus datang. Ini hebat. Ya, makanya orang ngomong, ini gambaran kekristenan, Bapak Ibu. Kekristenan yang menang tanpa ada pertumpahan darah. Makanya kenapa tidak pakai pedang? Ya karena gini, kalau pedang itu masih bisa menghancurkan orang, masih bisa membunuh orang. Tetapi kalau dia pakai busur, dia berkata apa? Tidak ada satupun panah yang dilemparkannya. Ini bicara mengenai kekristenan. Ini hebat sekali, saudara. Ini menunjukkan Tuhan kita cerdas, ya. Mahkotanya pun bukan mahkota raja yang ada berlian, zamrud, bukan, tetapi mahkotanya Stefanos. Stefanos itu dibuat dari daun-daun dan bunga-bunga. Nah, ini jangan ngomong gini, oh lepas kuda yang satu, oh lepas kuda dua. Ini bukan rally, saudara. Ya, ini bukan rally Paris Dakar yang mobilnya jalan satu-satu terus dihitung jamnya. Bukan. Ini peristiwa yang kejadiannya secara terus-menerus, ya. Setelah itu ada kuda kedua, kuda merah, ya. Yang kuda ini saya gambarkan karena saya akan cepat. Kuda merah ini bahasa Yunaninya, kuda itu hippos, merah, itu merah padam, puros, hippos puros. Yang penunggang kuda ini pegang pedang besar. Pedangnya aneh, biasanya pedang yang disebut makaira itu pedang pendek yang tajam untuk nusuk. Nah, tetapi kata ini unik karena digambarkan, ya, ini tingkat pisau dengan ketajaman luar biasa yang biasanya pakai nusuk. Kalau yang besar itu bukan hanya nusuk, tapi untuk membabat juga. Jadi, ya, pedang besarnya itu bicara mengenai apa? Pisau besar, ya, untuk menghancurkan kanan kiri, tapi juga mempunyai kekuatan ketajaman. Ujungnya seperti pedang kecil yang untuk nusuk. Artinya, dia kanan kiri depan mengandung kehancuran luar biasa. Ini lambang apa? Perang. Perang. Baru 2 minggu lebih perang di Ukraina, ya. Perang Ukraina sendiri kehancurannya sudah luar biasa. Dan kita akan lihat, ya, kalau saya ajak yang lalu saudara untuk melihat apa? Untuk melihat yang namanya Matius 24. Mulai dari ayat keempat, nanti saudara baca sendiri. Tuhan Yesus ditanyai mengenai tanda kedatangan Tuhan. Salah satunya perang. Makanya dikatakan ayat 8, Matius 24 ayat 8. Dikatakan menjelang zaman baru. Kita lihat bahasa aslinya apa? Sakit melahirkan. Tuhan Yesus ngomong tahun 30. Artinya kalau orang sakit melahirkan itu mulai dari buka 1 sampai buka final. Maksudnya Pak Michael Sony apa? Artinya gini, kesakitannya, ya, itu akan tereskalasi. Artinya perangnya akan tambah ke sini tambah worse, ya. Makin ke sini tambah buruk, saudara. Ya, terus kemudian perangnya tambah buruk. Istilahnya gitu. Gempa bumi tambah buruk gitu loh. Kekeringan tambah buruk. Jadi kita ngelihat kalau hari-hari ini kita mengeluh. Ya memang sedang dihitung mundur sama Tuhan. Saya nggak ngerti angkanya sudah di mana sekarang. Jadi kalau kita belajar kebenaran, kita tahu bahwa ini yang terjadi. Ya, saya lanjut. Yang kuda hitam, ya. Nah ini kok bahasa Indonesia, bahasa Jawanya hampir sama ya. Melas ya. Bahasa Jawanya melas ya. Jadi kalau udah miskin jadi melas ya. Kasihan gitu ya. Nah, ini dia bawa timbangan.
timbangannya bukan seperti yang dipikul itu, tapi timbangan kecil. Memang buat apa? Buat nimbang yang kecil-kecil. Nah, ini bicara mengenai kemiskinan. Dan perkataan kalau kita belajar baca dari Kejadian sampai kitab Yudas, kita akan tahu, ukuran secupak itu berapa ya? Sedinar itu duit berapa ya? 3 cupak itu berapa ya? Nah, sedinar itu upah kerja harian orang pada zaman itu, ya. Secupak itu ukuran paling kecil. Artinya gini, kalau Bapak Ibu kerja sehari hanya dapat makanan yang sangat sedikit sekali. Jadi kalau punya anak 2, wah itu mepet sekali. Itu hampir enggak cukup buat orang 4. Artinya kenapa? Bisa nyimpan duit? Enggak bisa. Jadi ini betul-betul kemiskinan yang seperti yang digambarkan, ya, poverty yang luar biasa. Famine bahasa Inggrisnya, famine and poverty. Lihat ya, secupak gandum sedinar itu bicara mengenai apa? Menunjuk kepada kesulitan, krisis ekonomi yang mendasar. Saya masih zamani, saudara, ke sekolah itu bawa uang Rp25 beli rawon, bayangkan. Sekarang rawon harga berapa, saudara? Ya, 30.000 misalnya. Kalau saudara bagi 25 itu banjir, saudara. Ngerti nggak? Saya masih zamani yang namanya $1 itu hanya Rp2.000. Nah, jadi kita ngelihat jelai dikatakan, oh itu kan ada makanannya, 3 cupak jelai sedinar. Ya, maksudnya apa? Jelai itu bukan makanan manusia, saudara. Ya, atau makanan yang ya istilahnya bukan makanan umum. Ya, kalau zaman dulu waktu zaman penjajahan saya pernah dengar dari orang tua saya, orang makan gaplek. Nah, makan gaplek. Nah, ini loh, saudara. Artinya kenapa? Orang Indonesia, orang Asia senang makan nasi. Jadi kalau sampai ada penggantinya nasi, gaplek itu istilahnya, itu sebenarnya sudah tidak layak. Nah, tapi heran ada dikatakan, jangan rusakkan minyak dan anggur. Ini bukan Roh Kudus, saudara. Saudara mesti ngelihat, kitab Wahyu itu penuh lambang. Nah, salah satunya kalau minyak, ya, anggur, zaman itu jangan mikirin ya krisis minyak ya di Indonesia. Ya, jangan mikirin oh ini minyak memang mahal ini mahal, ini tuh buatannya terjadi. Bukan, tapi ini bukan minyak biasa. Ini katakan ukuran kemakmuran. Orang punya minyak, punya anggur zaman itu berarti orang kaya. Bukan kaya, kaya itu zaman itu ya. Makannya sambil klesetan. Makannya sambil tiduran kayak Cleopatra. Lanjut ya, makhluk yang keempat. Nah, sebenarnya orang bilang, "Oh, ini warna mayat." Ya, saya sih bukan. Ini kalau di Indonesia warna hijau kuning. Bahasa Inggrisnya pale horse. Pale horse artinya kuda pucat. Sebenarnya kalau kita mau jujur, ini bukan kuda pucat. Ini sebenarnya gambaran antikris. Jadi orang ribut tuh sama saya, kirim sama saya, Pak Michael Sony tahu nggak Bill Gates pakai sistem elektronik lah lagi bolak-balik loh saudara, yang vaksin itu dicurigai antikris, macam-macam lah. Terus kemudian Bill Gates itu mendaftarkan patennya hashtag 060606. Nggak tahu dari mana kok dibaca 606. Padahal 060606. Alkitab mencatat di Wahyu 13 666. Kalau hanya yang bisa ngitung 060606 antikris, hilang kata-kata, haruslah kita bijaksana. Kalau mau baca itu harus bijaksana dan harus menghitung. Itu namanya gematria. Gematria itu adalah sistem pesannya orang-orang yang ada pada zaman itu, terutama orang Yahudi. Nah, contohnya angka 3 itu angka Tuhan, angka 7 itu angka sempurna, ya, angka 12 ada, angka 4 ada, angka 10. Kalau menyebut paling banyak 10 kali 10, lebih banyak lagi 10 kali 10 kali 10, lebih banyak lagi, ya. Sistem bilangannya Yunani paling tinggi 10.000. Makanya kalau saudara baca Alkitab, kok tidak ada berjuta-juta? Tidak dikenal. Yang ada hanya berlaksa-laksa, laksa-laksa, ribu-ribu laksa-laksa. Kenapa? Kelipatan 10, kelipatan 10.
Nanti saudara akan lihat di pasal berikutnya. Makanya kalau kita belajar dasarnya dengan sungguh-sungguh, kita happy kok baca kitab ini. Makanya kitab ini disebut berbahagialah. Makarios. Oh, makarios. Berbahagia yang baca, bahagia yang mendengar, bahagia yang melakukan. Bayangin. Jadi kitab ini bukan kitab serem. Kenapa saya katakan ini antikris? Coba. Kenapa? Saya tidak mau ngomongin loh ya. Ini warnanya hijau pucat. Coba saudara perhatikan. Ya, ini hijau pucat. Tetapi saudara mesti ngelihat. Kalau saya ngomong antikris, bahasa Indonesianya itu hanya antikristus. Sementara kalau kita bahasa Yunaninya, bahasa Alkitabnya, ada antikristos, ada antikristoi. Antikristos itu tunggal, antikristoi itu jamak. Saya ngomong minggu lalu, yang berbahaya itu bukan ini, buat saya ya, bukan meremehkan yang seperti di YouTube, bukan antikristus. Yang berbahaya itu satu nanti di belakang. Itu sangat berbahaya. Kalau ini dia hanya dikasih 1/4 kuasanya bumi. 1/4. Sementara yang di belakang itu sampai kalau baca setelah ini baca, dia itu berhubungan sama raja-raja. Yang kalau yang antikris itu kentara. Sementara yang di belakang enggak kentara. Jangan-jangan yang ada di sini juga ikut juga menjadi agennya dia. Kalau agen LPG menguntungkan. Kalau agen dia tuh nggak masuk surga, saudara. Lanjut ya. Cepat. Nah, yang ini warnanya hijau pucat, ya, diberi kuasa 1/4 bumi, pegang pedang itu bukan Makaira. Kuda merah itu Makaira. Penunggang kuda ini pegang pedang. Warnanya hijau pucat, pakai pedangnya pedang yang melengkung, diberikan kuasa atas 1/4 bumi. Ya, ini lihat. Kak, saya teasing aja saudara, jadi teaser saudara. Untuk nanti di Wahyu 13, itu seru. Karena kenapa? Daniel ngomong, antikristus itu, jangan ribut dengan 666, 666 aja udah salah, 666 sudah salah. Yang benar 666. 666 nggak bisa dihitung secara gematria. 666 apa lagi? Kalau 666 ada meaningnya. Antikris yang ini, dia berani ngucapin perkataan yang menentang Maha Tinggi. Loh, menganiaya orang kudus. Loh, lihatin. Warnanya hijau pucat, pakai pedang seperti itu, berani menganiaya orang-orang kudus. Loh, lihat. Atau hamba-hamba Tuhan. Berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Dia punya waktu sendiri. Dia punya penanggalan sendiri. Dia punya hukum sendiri. Dan untuk itu ngotot. Supaya hukumnya terlaksana. Masih ada loh yang tanya, Kak antikris, aduh antikris itu bukan vaksin saudara. Dokter itu bukan kaki tangan iblis. Ngerti saudara? Dokter Lukas itu muridnya Tuhan Yesus ini gimana gitu loh orang-orang itu. Kemarin ya ada kelompok pelayanan tertentu di kota Bandung. Ketahuan vaksin saudara, diskors 2 minggu bayangin. Bayangin, vaksin pertama kali diskors 2 minggu, vaksin 2 kali diskors tambah 2 minggu, booster tambah 2 minggu. Waduh. Loh kalau mau pergi gimana? Masuk. Ya, ini loh bahaya saudara. Ya, kita lihat siapa sih antikris? Ini udah hampir selesai ya. Ya, ini yang saya reviewnya saya ambil selesai supaya saudara betul-betul mantep dan mateng. Ya, dia itu menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Dia itu nyangkal baik Bapa maupun anak. Ya, dan saya loncat lagi. Yang tidak ngaku bahwa Yesus Kristus atau Tuhan telah datang sebagai manusia. Mana mungkin Tuhan kok jadi manusia? Nah, itu kan sering kali gitu toh. Nah, udah jelas lah. Jadi nggak usah japri ke anak. Siapa Kak? Gitu. Ya. Sekaranglah saya masuk di dalam materi. Ya, Luk, gimana Luk? Ada satu yang bertanya, Kak. Dari Joan T. Kak, artinya kuda-kuda yang dilihat Daniel sudah terjadi semua, Kak? Kuda yang mana ya di Daniel ya? Ini. Oh, maaf, yang di Wahyu yang tadi, Kak. Oh, gini, kuda-kuda yang dilihat yang di Wahyu sudah terjadi semua. Gini.
Karena ditulis tahun 81 sampai 96. Kan tadi saya ngomong, kuda ini akan keluar. Ya, dan tidak kembali sampai Tuhan Yesus datang, sampai kesudahan zaman ini. Sampai kesudahan bumi ini. Artinya sudah, sedang, dan akan. Jadi kalau sudah terjadi semua, sudah, sedang, dan akan. Ya sudah ya, saya masuk lagi ya. Terima kasih. Nah, saya lanjut saudara. Nah, sekarang meterai yang kelima. Kan sudah 4 meterainya. Yuk, baca ya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah. Loh, ini unik loh. Ya enggak? Saudara, kalau kita baca Wahyu ini, kita itu mesti baca Kejadian sampai Yudas, sehingga kita bisa menggambarkan, oh apa itu mezbah? Oh apa itu jiwa-jiwa yang telah dibunuh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian? Wah ini kok nggak bisa ya? Kok kayaknya komikal sekali ya? Kayak komikal, ini kayak Star Wars, apa namanya, Return of Jedi. Apa itu saudara? Jiwa-jiwa itu yang telah dibunuh, itu teriak-teriak dari bawahnya mezbah, berseru dengan suara nyaring. Nah, saudara bisa bayangin nggak ini horornya? Katanya, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, itu Tuhan Yesus, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Loh, apakah ini demonstrasi? Apakah ini protes besar? Lanjut ayat 11. Dan kepada mereka masing-masing, loh yang teriak-teriak itu tadi, yang di bawah mezbah itu, jiwa-jiwa itu, dikasih sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa, coba highlight ini, ya mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka. Nah ini yang gak enak, yang akan dibunuh sama seperti mereka. Nah, saya mau saudara belajar sungguh-sungguh bagian ini. Saudara lihat ya, saya akan breakdown lebih kecil lagi. Nah, kira-kira ada seorang artis yang menggambar gini. Saya sendiri bingung ini, mezbahnya kalau segede gitu, ya orang-orangnya ada di situ. Ini pasti ukurannya gigantik. Nah, dan ketika anak domba itu, saya terjemahkan, dan ketika Yesus membuka meterai yang kelima, aku, Rasul Yohanes, melihat di bawah mezbah-mezbah, di bawah mezbah jiwa-jiwa, di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh. Nah, TKP-nya di mana ini tempatnya? TKP-nya saudara mesti baca pasal 5. Yang dikatakan ada lautan kaca. Saudara bayang nggak? Zaman itu ada lantai yang bisa memantulkan. Zaman itu belum ada kaca yang 100% sama seperti kaca kita yang ada di kamar mandi atau kaca di ruang riasnya para wanita. Beda, makanya ketika melihat sesuatu yang wow, melihat kerubim, melihat 4 makhluk itu, terus melihat tahtanya anak domba, terus melihat Yesus yang di satu sisi disebut singa Yehuda, tapi di satu sisi seperti domba yang disembelih. Nah, ini isinya lambang-lambang, makanya kalau kita nggak menguasai lambang, itu kita akan bingung. Nah, terus dikatakan apa? Aku melihat di bawah mezbah, jiwa mereka telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Bapak Ibu, saya highlight sungguh-sungguh. Orang-orang ini dibunuh karena kesaksian. Mereka ini dibunuh bukan gara-gara maling, bukan gara-gara mencuri atau korupsi, tetapi dibunuh gara-gara apa? Kesaksian. Nah, kata kesaksian, saksi, itu marturia. Sebenarnya tidak ada istilah dulu martir sebelum ada kata marturia. Jadi kalau zaman itu, ya tahun 8196, saksi itu orang yang istimewa. Ini biasanya perkataan ini dipakai di dalam sidang. Dia orang yang jadi saksi itu membuktikan sesuatu yang ia alami, melihatnya dan ngalaminya sendiri. Jadi itu sebabnya pada zaman itu seorang saksi itu punya tanggung jawab berat. Kenapa? Kalau orang yang dituduh bersalah dan divonis bersalah karena kesaksian itu, maka orang yang memberi kesaksian itu harus memimpin eksekusi mati. Hebat. Saudara bisa baca di Kisah Para Rasul 7 ayat 58.
Makanya saya itu ngeri lihat orang-orang kesaksian-kesaksian di mimbar-mimbar, saudara. Oh, Tuhan ajaib. Amin, Tuhan ajaib. Saya ini kepala saya pusing dari tadi pagi. Oh, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan secara ajaib. Miracle. Hiralawalawalawa. Gitu. Ya, saya berbahasa roh, saudara. Tetapi yang tidak diceritakan kepada orang adalah dia minum Panadol 2 butir. Betul nggak, saudara? Oh, Tuhan ajaib, Tuhan mencukupkan saya segala sesuatu. Yang tidak diucapkan adalah dia datang ke kakak iparnya. Kak, punya duit nggak? Barang 5 juta, aku perlu. Nggak ngomong, untuk tiba-tiba Tuhan kirim, makanya burung gagak akan membawa makanan kepada saya. Ya ampun, kakaknya yang baik digambarkan sebagai burung gagak. Nah, udah. Jadi ngerti ya? Makanya kalau orang nyebut martir, itu untuk menyebut mereka yang setia mempertahankan imannya sampai mati. Makanya jangan heran kalau tahun 30 sampai tahun 80 orang Kristen itu dibuang ke gelanggang. Mereka teriak satu teriakan yang luar biasa. Pro Kristo. Hebat. Waktu di gelanggang itu, wah, singa-singa dilepas, beruang, serigala, hena dilepaskan. Mereka itu berlutut, karena mereka sudah melihat teladan yang diberikan oleh Stefanus, dan mereka sudah jelas tahu, terutama tahun 30, yang Yesus mati tahun 30, mereka jadi saksi mata. Wah, mereka tuh jadi inspirasi yang luar biasa. Makanya memberi persembahan yang paling tinggi itu Roma 12. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Itu orang-orang zaman tahun 30 itu luar biasa. Memberikan hidup sampai nggak ada tersisa. Kak Michael Sony, kalau tahun 2022 gimana? Loh, nggak lebih mudah daripada di Kristen mula-mula. Makanya kalau saudara ngomong, mari kita kembali ke Kristen mula-mula. Bukan mujizatnya. Siap nggak dianiaya? Siap nggak dianiaya? Orang kita ini mimpi di Indonesia itu jadi mayoritas yang kita akan menari di jalan-jalan, gereja-gereja kan penuh luar biasa. Itu tahun berapa? Tahun 2000 awal diucapkan. Tahun 1900 berapa gitu diucapkan. Pokoknya terakhir sebelum ganti milenium. Itu diucapkan. Sampai sekarang nggak ada yang nari di jalan-jalan. Pawai ada. Makanya orang Kristen itu mesti cerdas gitu loh. Ya, makanya prajurit-prajurit, bahkan senturion-senturion, orang-orang yang gagah perkasa di medan peperangan, prajurit Romawi itu melihat iman kekristenan. Mereka lepas ketopongnya, mereka lepas helmnya, mereka lepas bajunya, baju perangnya, baju senturionnya, ya, dia lepasin pedangnya, terus dia katakan apa? Sekarang aku percaya Yesus. Hebat loh. Zaman itu banyak kesaksian yang melembing, yang menusuk Tuhan Yesus, yang menusuk lambungnya Tuhan Yesus keluar air dan darah, itu namanya Longinus. Longinus itu ketika melihat, wah ini beda nih. Dia itu akhirnya dia ke mana-mana, ke kota-kota, ke negara lain. Dia katakan apa? Aku yang tombak Yesus. Aku yang melihat Yesus mati. Dan saya yakin dia termasuk salah satu orang yang melihat Yesus bangkit. Tidak melihat kuburannya terbuka, enggak. Tapi saya yakin, makanya itu inspirasi besar untuk dia keliling untuk memberitakan Injil. Itu disebut marturia. Itu sebut marturia. Bukan kalau hari Minggu mimpin pujian, ada yang kesaksian, ada yang kesaksian. Kayak hari Minggu barusan, saya khotbah gitu. Saya khotbah, dia kesaksiannya 42 menit sendiri. Bingung tuh saya. Mau khotbah gimana coba? Nah, lanjut ya, saudara. Nah, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, di bawah mesbah itu, Tusiasterion. Kalau kita ngelihat, mesbah yang seperti itu adanya di antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Perhatikan sungguh-sungguh. Saya baca berapa literatur. Ada orang yang ngomong apa? Ini letaknya di ruang maha kudus. Salah. Nggak benar. Ruang maha kudus itu hanya ada satu benda. Ya, coba lihat orang-orang yang tabernakel itu, ya, coba lihat. Kalau yang di situ adalah apa? Tabut perjanjian. Yang ada 2 loh batu, ada tongkat Musa.
Kalau ini ya mezbah yang ini ya antara ruang kudus dan ruang maha kudus terdapat tirai yang memisahkannya. Saudara tahu ya, pada saat Yesus mati di Matius 27, tirai yang besar itu robek dari atas sampai ke bawah. Nah, itu di situ posisinya. Di situ ada mezbah pembakaran ukupan. Ya, atau kita sebut sehari-hari mezbah dupa. Terus dikatakan apa? Mezbah dupa ini menghadap ke ruang maha kudus. Perhatikan. Jadi gini, di atas mezbah-mezbah tersebut setiap pagi dan malam dupa itu dalam hal ini kemenyan dibakar. Ukupan atau kemenyan ya dalam Alkitab kita. Coba Bapak Ibu baca. Saya mau ini deh. Mau minta Mazmur 141 ayat 2. Luki tolong bacakan. Ini lambang doa. Coba tolong bacakan. Mazmur 141 ayat yang kedua, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan dan tanganku luar biasa toh. Doaku persembahan korban pada waktu petang. Ukupan itu wangi. Kalau doa kita itu disebut wangi, artinya kenapa? Itu menyenangkan hati Tuhan. Makanya dalam mengajar pujian penyembahan, saya ngomong sama orang-orang, ya doa itu yang dinyanyikan itu bisa jadi lagu pujian, lagu penyembahan. Kayak gembala saya. Gembala saya itu ya bolak-balik, kok lagu baru terus. Ya karena pada saat dia berdoa, ada inspirasi musiknya, doanya dijadikan penyembahan. Keren-keren sekali lagu-lagunya. Ya. Walaupun kata orang, kok iramanya jadul sih? Lah ya sudahlah, saya enggak bisa protes lah, ya. Karena kadang-kala selera musik itu I don't know lah ya. Nah, satu lagi loh, Wahyu 8 ayat 3. Wahyu 8 ayat 3, maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Nah ya, yang namanya ukupan itu wangi. Doa kita wangi atau bau kasus. Dalam artian gini, mintamu itu banyak. Kenapa doamu nggak dijawab? Karena yang kamu minta itu hanya untuk memuaskan dagingmu. Ya toh? Kalau kita lagunya Bobby itu loh. Seringkali aku berdoa hanya agar aku tuh tak ingin dicela. Makanya saya tuh bingung lihat orang Kristen tuh berdoanya seperti ini Bapak Ibu. Tuhan, jangan permalukan hambamu. Tuhan, kalau engkau nggak jawab doaku nanti yang malu kamu loh. Loh, Tuhan nggak malu. Yang malu kamu. Ngerti nggak? Pemerkosaannya Bathsheba di istananya Daud. Ditegurlah Daud sama Nabi Nathan. Yang malu siapa? Daud. Gitu. Ditulis lagi di Alkitab. Bayangin. Kalau koran masih bisa hilang, saudara. Media sosial paling ketutupan sama binomo. Tetapi kalau kita di Alkitab, kejahatan seksualnya Daud itu sampai hari ini kita bisa baca. Makanya kalau belajar Wahyu ini, harusnya kita nih, harus kejar sesuai hidup kita itu seperti maunya Tuhan. Nah, saya bahas yang di sini, saudara. Ya. Dan mereka berseru dengan suara nyaring. Nah ini kita lihat. Berapa lama lagi ya penguasa yang kudus. Ngomong sama Tuhan Yesus. Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan. Sekali lagi saya kasih tahu. Ini itu lambang. Saudara jangan mikir bahwa di bawahnya mezbah ukupan itu ada darah. Terus kemudian darah itu muncul mulut-mulut. Setelah itu teriak-teriak. Kapan dibalas? Kapan ini hutang darah dilunasi? Enggak gitu. Artinya Tuhan mau ngomong, martirnya mereka, pengorbanannya mereka sampai mati itu dihargai Tuhan. Amin ya. Jadi Bapak Ibu jangan bingung juga. Ini ada orang ngomong, ini pasti korban bakaran. Nah, saya mau kasih tahu. Jangan bingung memilih apakah ini mezbah korban bakaran atau mezbah ukupan. Perhatikan, kuncinya ada di sini.
Namun karena dihubungkan doa yang dinaikkan, ya pasti yang dimaksud adalah mezbah ukupan. Karena kalau korban bakaran tidak pernah dihubungkan dengan apa? Doa yang dinaikkan. 2 ayat saja, itu sangat banyak ayat yang mengatakan ukupan menghubungkannya dengan doa. Saya kuatin lah. Dalam ritus kurban perjanjian lama, darah sapi jantan yang dicurahkan di dasar mezbah korban bakaran. Ada ayatnya banyak. Ya, di dalam darah terkandung kehidupan atau jiwa dari daging. Dikatakan bahwa darah para martir berada di bawah mezbah. Ungkapan ini bermaksud menyatakan bahwa di mata Allah, nah ini, kematian mereka di bumi merupakan korban di mezbah surgawi. Artinya kenapa? Diterima dan dihargai oleh Tuhan. Makanya saya kasih tahu, kalau orang mesti baca perjanjian lama juga dan ajaran Yesus. Hal ini sejajar dengan gagasan dalam tulisan-tulisan rabbinik bahwa jiwa orang-orang benar terpelihara. Jadi dalam karya-karya rabbinik, tulisan-tulisan rabbinik, ya muncul perkataan seperti ini: jiwa orang-orang benar terpelihara di bawah tata kemuliaan. Saudara tahu nggak ini bahasa apa, saudara? Ini bahasa sastra. Saudara kalau nyanyi, aku ingin selalu, terus saudara nyanyi, dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi. Lah, apa saudara betul-betul ya kita itu dibawa kepaknya Tuhan kemana-mana, orang bisa melihat ada sayap yang besar di atas kepala kita? Anda, artinya kenapa? Kepak sayap itu bicara mengenai apa? Rasa aman, perlindungan. Jadi kalau dikatakan terpelihara di bawah tata kemuliaan, itu bukan sungguh-sungguh di bawah tata kemuliaan itu ada jiwa orang-orang itu. Itu film horor. Nah, jadi kalau dalam sastra Yahudi sering ditemukan. Nah, saya tadi kan cukup 1 toh. Saya ambil 3, tambahin saudara. Jadi 4 saudara punya kebenarannya. Orang yang mati syahid, ya itu pasti akan menuntut balas. Ini orang Yahudi, saudara, ya. Sastra-sastranya muncul itu. Allah memiliki jumlah orang yang akan mati syahid. Ada jumlah, ada kuota. Nah, jadi orang-orang Yahudi itu nulis yang begini-begini. Bahkan kalau saya nyenggol sedikit satu ketika saya minta ke Anies jelasin kitab Henok itu apa gitu loh. Bahkan dalam kitab Henok pun ada. Itu pun kalau saya nyebut ya, kalau itu kenapa kok nggak masuk ke 66 kitab? Ya karena memang tidak bisa dikanon. Doa para martir akan dijawab saat kerajaan Allah dinyatakan. Makanya Roh Kudus itu menemani kita untuk membuka mata kita akan kebenaran firman Tuhan ini. Nah, dan kepada mereka nih, orang-orang kudus itu, sehelai jubah putih. Nah ini loh dasar asumsi di mana di surga nanti kita pakai baju putih keliling-keliling takhta, kita pakai baju putih kayak gitu. Saudara, di surga nanti tidak bagi-bagi daster. Ya, Yesus itu naik ke surga, pakaiannya tidak berubah jadi putih. Jadi seakan-akan kalau di surga itu monokrom, hanya putih saja. Enggak, saudara. Jubah itu stole. Asal katanya stola. Kata yang dipakai di Wahyu 6 ayat 11 ini tidak umum, saudara. Tidak umum. Karena hanya dipakai hanya di beberapa bagian. Markus 12 ayat 38. Saya minta Luki baca dulu deh. Kata ini itu bukan semua pakaian. Tetapi pakaian yang diberikan kepada orang-orang kudus itu beda. Markus 12 ayat 38 loh. Markus 12 ayat 38, dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang. Nah, itu jubah tuh. Dan suka menerima penghormatan di pasar. Jadi ini ada pakaian yang ada quote-nya. Markus 16 ayat 5. Markus 16 ayat 5. Ayat yang kelima, lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Ini stole juga. Jadi bukan, oh, Luki pakai stole. Bukan, itu pakaian bukan. Hanya dipakai, oh. Ini pakaian kalau para imam-imam kalau dia pakai pakaian. Orang akan lihat pakaian itu pasti, oh ini imam. Kalau malaikat, oh, ini malaikat. Nah, sekarang Lukas 15 ayat 22. Sekali lagi, Lu.
Lukas 15 ayat 22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ini pakaian pesta. Ini pakaian pesta. Saya tanya, Luki, laki kan sedikit biasanya pakaian pesta. Ya, kalau perempuan kan banyak. Kalau perempuan foto kedapatan, ada 2 kali pakaian tuh rasanya gatel-gatel mungkin ya. Ya, kan gitu. Kalau Luki punya pakaian pesta enggak? Punya nggak? Nah, punya toh. Tanya. Punya toh berarti. Dipakai setiap hari enggak? Iya, enggak, Kak. Ya. Pakai kapan, Luk? Yang dipakai kalau ke pesta, Kak. Nah, ya itu. Makanya ini special. Ini specialty of garment gitu loh. Ini keren banget. Makanya kalau dia dikasih selai jubah putih, bukan jubah putih yang seperti digambar. Yang dijahitin di pasar turi. Ini tuh jubah yang sudah dipersiapkan sungguh-sungguh. Ya, ayo kita belajar lagi. Coba saudara perhatikan yang saya garis kuning. Di sini saya kagum sekali dengan yang Tuhan perbuat gitu loh. Coba lihat ya, hingga genap kawan-kawan sepelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh. Saudara tahu, ada jumlah. Dan jumlahnya itu tetap. Harusnya bertanya, Pak Michelson, jumlahnya sudah berapa sekarang? Saya tidak tahu. Tapi kok kayaknya sudah makin mendekati. Dan orang-orang ini itu pasti ikut memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Maka aku melihat ayat 12. Nah ini mendekati akhir dari 7 meterai. Aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Dan matahari menjadi hitam bagaikan karung. Karung rambut. Bukan karung biasa, karung rambut. Ya. Bukan goni. Ini karung rambut. Dan bulan menjadi merah seluruhnya. Ini saya senyum sendiri. Bagaikan darah. Nah ini. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi. Saudara mesti mikir loh ya. Kalau bintang itu sebenarnya adalah matahari-matahari yang jaraknya jutaan, miliaran kilometer dari bumi. Dan saya kasih tahu, matahari kita saja gedenya kayak gitu. Nah, kalau yang namanya galaksi kita, itu ada miliaran. Miliaran matahari. Nah, kalau benda lebih besar yang terbakar, jatuh ke atas bumi kipi, bagaimana coba? Mikir dong. Makanya kemakan sama orang-orang itu, saudara pasti pikir, ini apakah bintang-bintang ini ada apakah matahari-matahari? Atau karena zaman itu tidak punya referensi untuk meteor, untuk asteroid. Meteor, asteroid kalau nyentuh atmosfer kita pasti akan terbakar. Jadi jangan mikir yang etian-etian. Ada yang menerjemahkan seperti ini. Wah, ini banyak hamba-hamba Tuhan jatuh. Enggak sekarang saja, dari dulu. Ya, harta, tata, dan kalau laki wanita, kalau wanita pria. Pak, dia ACDC. Nah, udah lengkap itu udah penderitaannya. Ya. Bagaikan ini keren, Saudara. Saudara yang nggak ngerti pohon ara. Kalau di Indonesia pohon ara sedikit. Tapi kalau di sana banyak. Bagaikan pohon ara menggugurkan buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Kalau saudara ke Israel, ke lembah Daud, saudara lihat banyak pohon ara. Kalau pohon ara yang buahnya yang mentah itu rawan kalau kena angin. Kalau kena angin, gerutuk jatuh. Seperti itulah bintang-bintang di langit akan jatuh. Hebat, saudara. Makanya saya katakan kosmik. Kenapa? Karena selain bumi sendiri jadi tempat yang makin lama makin tidak nyaman. Nah, ini pakai istilah yang saya tidak suka. Alam semesta mendukung. Oh, ini alam semesta juga ikut-ikutan runtuh. Sebuah kegentaran ketika saya harus
memeriksa kebenaran firman Tuhan tersebut. Karena memang nggak punya referensi. Dulu kan belum ada. Wih, berapa ratus kita. Orang dulu saja, bapak gereja, bapak-bapak, pemimpin-pemimpin gereja itu pernah memenjarakan Galileo Galilei. Dulu ada pemimpin yang mengatakan bumi itu datar. Bayangin. Ya kalau sekarang saudara ngomong bumi datar kan diketawain sama Snowy. Anjing saya maksud saya. Ngerti nggak saudara? Makanya, aduh ini loh, menggoncangkan betul kebenaran firman Tuhan ini. Makanya saya kasih tahu, ini malah petaka kosmik, saudara. Coba lihat 1 bulan terakhir ini. Hujan es. Surabaya itu, saya kelahiran Surabaya, enggak pernah hujan es, apalagi hujan esnya gede-gede, saudara. Seberapa? Secharger saya ini loh, gedenya kayak gini. Jatuh. Itu kalau kena mobil, aduh, apalagi yang ada asuransinya. Ayat 14. Maka menyusutlah langit. Gimana caranya langit menyusut? Coba saudara. Coba bayangin. Langit kita itu warnanya biru. Biru tua juga. Tapi kalau saudara lihat ke atas lagi, ada langitnya lagi. Coba perhatikan ya, Alkitab ini, aduh, saudara mesti punya pola pikiran 8196. Menyusutlah langit, bagaikan apa, Luk? Bagaikan gulungan kitab yang digulung. Ah, mikir nggak? Gimana, Luk? Ya, menyusutlah langit. Bagaikan gulungan kitab yang digulung. Coba bagaimana? Ayo. Bingung toh? Nah, saya ambil contoh saja. Saya ambil contoh. Saudara tahu scroll kan? Jadi kalau scroll itu kan ditekuk gini loh, saudara. Jadi gini. Nah, zaman dulu itu kan bahannya berat. Sehingga pada saat dibuka, kalau dia buka, dia bisa gulung sendiri. Gitu loh, saudara. Saudara pernah nggak? Ya, zaman dulu tugas-tugas gitu dibuka, seret gitu. Saudara angkat tangan, dia gulung, seret gitu. Berat. Itu maksudnya. Jadi gulungan itu pas lagi dibuka, tangannya diangkat, dia gulung sendiri. Seperti itulah langit. Artinya kenapa? Ada pergeseran. Ada gempa bumi gila-gilaan. Rasul Yohanes itu nggak pernah jauh-jauh dari sekitar. Nggak pernah jauh-jauh. Paling muter-muter daerah sampai Asia kecil. Nah, kita ini beruntung loh. Kita udah bisa ngelihat data-data secara luar biasa. Tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Bahkan kalau mau jujur, coba saudara Google. Benua Australia itu bergeser ke arah Indonesia. Hore gitu. Sekian senti tiap tahun. Mengarah ke Indonesia. Padahal jarak Indonesia ke Australia itu berapa jam penerbangan. Jadi jangan mikir langit bumi udah lenyap nanti. Nggak usah Australia. Lanjut ya, Bapak Ibu ya. Inilah yang saya mau bahas. Ini loh, meter yang ke-6. Karung rambut. Bahasa Inggrisnya sackcloth. Ya. Karung itu sakos. Rambut itu trichinos. Jadi kalau dikatakan apa? Karung rambut, sakos trichinos. Ya, karung rambut ini istilah, saudara. Jadi jangan mikirin dari rambut gitu ya dikumpulin, dari hairdresser salon dikumpulin dipintal. Jadi karung rambut bukan. Karung rambut itu dipergunakan oleh orang Yahudi untuk perkabungan, pakai kain. Kalau orang berkabung kayak Chinese people, kayak teman-teman kita yang Chinese. Pada saat ya ada yang bisa mungkin menjelaskan, mereka pakai sejenis rompi atau vest atau baju tersendiri untuk menunjukkan duka cita. Saya pernah melihat malah pakai tutup kepala. Nah, biasanya kalau orang berkabung ditambahkan kepalanya ditaruh abu. Berurap abu. Ya, terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan rambut. Saudara, ini bicara mengenai perkabungan alam semesta, saudara. Perkabungan kosmik. Kenapa? Karena kan saudara lihat, matahari itu kan menyenangkan. Makanya kan saudara yang udah, aku mau pengen ketemu vitamin C.
vitamin C gitu. Di C pasti ada sun. Sun, sea, sand. Ngerti ya? Itu artinya pantai. Coba pantai. Hujan terus. Enggak, makanya kalau ada matahari itu menyenangkan. Nah, kalau dikatakan menjadi hitam bagaikan karung rambut, ini dikatakan apa? Akan muncul kesedihan, kesedihan, kesedihan. Iya, kalau saya pernah di televisi, saya kan ada istilah gini, kalau orang televisi, bad news is a good news. Wah, kalau ada lihat orang susah gitu, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Nah, perhatikan, bulan menjadi merah seluruhnya. Bukan bulan menjadi darah. Bulan itu hidrogen yang nyala, saudara. Kalau jadi darah, nggak mungkin. Jangan ngomong, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan itu punya tatanan, saudara. Ngomong amin ya. Bulan menjadi darah seluruhnya. Lah beberapa tahun yang lalu ada yang menerjemahkan ini disebut bagaikan darah. Langsung diterjemahkan apa? Blood Moon Prophesy. Wah, saya akan tampilkan buat saudara Blood Moon. Nah, saudara yang pernah percaya berapa tahun yang lalu, tahun 2015, 2014, Blood Moon, Tetrat, terjadinya, lihat tahun April itu, bulan darah. Setelah itu ada Sacred Sun. Artinya kenapa? Berkarungkan rambut. Coba, wah, udah orang goreng. Ilmu cocokologi, saudara. Oh, ini sebentar lagi Tuhan datang. Ini terjadinya 2015. Ini sudah 7 tahun yang lalu. Nanti saya kasih tahu ada penulis buku. Penulis buku di Indonesia, seminar di mana-mana, full blood moon. Sampai saya dulu masih kurang ajar ya, saudara. Saya jujur, saya dulu itu suka mentertawai yang gini-gini, tak tantang. Sampai yang namanya full blood moon ini tak bilang, au. Kayak gitu loh, saudara. Kenapa? Karena memang pengajaran ini merusak, saudara. Tuhan kita itu punya tatanan. Adam itu manusia waktu jatuh dalam dosa. Makanya untuk menyelamatkan itu Tuhan itu harus apa? Lihat ada manusia yang tidak bercacat, tidak bercela. Makanya Yesus harus lahir jadi manusia. Makanya Alkitab itu kalau belajar itu makin ke sini saya makin lihat benang merahnya. Saya akan tunjukkan ya. 7 tahun yang lalu itu hamba Tuhannya biasa tidak bertanggung jawab. Seringkali kalau ditanyai, maka Tuhan mengubah rencananya. Padahal sudah banyak seminar, saudara. Salah satunya ini. For blood moon, something is about to change. John Hagee. John Hagee ini terkenal sekali. Di dalam nubuatannya, ini saya tidak mengaminkan, saya kasih tahu saja. Apa sih blood moon yang diajar mereka? Blood moon ini tanda-tanda kedatangan Tuhan. Wah, mereka ngambil main comot saja. Ayat ini di Meterai ke-6. Katakan gini oleh mereka. Pernah terjadi bulan darah yang bertepatan dengan perang 6 hari tahun 67. Ya. Ketika Israel membebaskan Yerusalem. Di mana pada saat itu Israel dapat merebut kembali kota Yerusalem. Ya, ini Yom Kippur. Setelah 2000 tahun dari tercerai-berainya bangsa. Ini sendiri kalau ngerti sejarah, saudara miris dengan tulisan ini. Ya, dan tentu saja dari perang itu akan terjadi kematian, pertumpahan darah. Itu muncul. Wah, Tuhan seperti buat peringatan. Nah, hati-hati. Akan ada. Ini blood moon, akan ada pertumpahan darah. Di cocokologi, saudara. Saudara, yang namanya komet, yang namanya bintang, yang namanya bulan purnama, terus yang namanya gerhana, saudara ada di internet. Detail. Bahkan bintang yang dilihat oleh orang-orang Majus itu pun ada catatannya, termasuk ini. Makanya orang Kristen karena tidak mau ngecek, gampang dibohongi. Yang kedua, bulan darah. Nah, blood moon terjadi pada malam deklarasi kemerdekaan Israel pada tahun 48. Perhatikan, setelah perang berdarah yang berlangsung hanya beberapa tahun, ini jelas memperkosa nalar. Setelah peristiwa Holocaust itu pembunuhan 6 juta orang Yahudi.
ketika 6 juta orang Yahudi dibunuh di Jerman pada kekuasaan Adolf Hitler. Jadi bulan darah terjadi pada malam deklarasi. Loh, lihat saudara. Malam deklarasi kemerdekaan. Perhatikan. Ya. Nanti saya highlight yang kedua. Saya mau buktikan bahwa ini tuh nggak benar. Justru karena saya tahu bahwa yang dikasih, yang huruf merah sama highlight, saya kasih garis itu, garis merah, itu karena disitulah membuat saya tidak percaya bahwa ini itu pesan Tuhan. Salah satunya. Ada bulan di tahun 1493, Thomas de Torquemada, tahun 20 sampai tahun 98, rahib Gereja Katolik Roma, ya, kepala pengadilan inkuisisi di Spanyol, membantai 2.000 orang dengan siksaan dan mengusir 200.000 orang Yahudi dari Spanyol selama masa jabatannya yang 15 tahun. Perhatikan. Saya ngomong sama mereka, kalau ini pesan Tuhan, hubungannya dengan Yahudi. Bulan darah, kemerdekaan Israel. Bulan darah, Thomas de Torquemada membunuh orang sambil ngusir 200.000 orang Yahudi. Lah yang kedua, bulan darah, malam deklarasi. Bulan darah lagi, Yom Kippur. Saya kasih tahu, kok ecek-ecek? Kenapa ecek-ecek Michael Sony? Dengerin. Yang paling memedihkan bagi orang Yahudi, itu apa? 430 tahun. Jadi budak di Mesir. Kedua yang paling memedihkan bagi orang Yahudi adalah apa? Kehilangan bait Allah. Yang ketiga adalah apa? Holocaust. Harusnya kalau benar ini pesan Tuhan, Blood Moon ini untuk orang Yahudi, munculnya pada saat sebelum Holocaust, supaya memperingatkan supaya orang-orang Yahudi yang tinggal di Jerman, yang tinggal di Eropa, ngungsi semua ke Asia, ngungsi sana ke Amerika. Itu baru masuk akal, saudara. Kok malah pembenaran dikatakan setelah peristiwa Holocaust? Makanya saya kasih tahu, menerjemahkan meterai ke-6 dengan cara yang salah. Nah, bagian-bagian terakhir. Dan raja-raja di bumi, coba bayangkan. Coba saudara hitung yang saya kasih bold kuning. Ini unik. Nggak kebetulan ditaruh dengan jumlah tertentu. Dan raja-raja di bumi 1, dan pembesar-pembesar 2, serta perwira-perwira 3, orang-orang kaya 4, orang-orang berkuasa 5, dan semua budak 6, serta orang merdeka berapa, Lu? 7, Kang. 7 angka berapa? 7 di kitab Wahyu sebagai lambang apa, Lu? Sempurna. Kesempurnaan. Jadi 7 tingkatan manusia yang dikenal tahun 8196 bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah batu karang di gunung. Ini jangan diterjemahkan beda. Perhatikan ayat 16-nya. Dan mereka berkata kepada gunung dan kepada batu-batu karang itu. Saudara jangan pikirkan yang aneh-aneh. Ngomong gini nih orang-orang. Runtuhkanlah menimpa kami. Sembunyikan kami terhadap dia. Terhadap Yesus yang duduk di atas tahta. Dan terhadap murka anak domba. Yang ditakuti apa? Sampai sembunyi di cerukan-cerukan gunung. Mereka itu ingin melarikan diri dari Judgment Day. Ayo, jangan terpikir film Terminator ya, Judgment Day ya. Ngerti ya? Judgment Day. Hari pembalasan Allah kita. Mereka sudah wasting time, wasting money. Semuanya. Ketika mereka tahu menerima kenyataan bahwa Tuhan Yesus segera datang, tanda-tandanya sudah sangat jelas. Mereka masuk ke gua-gua, masuk ke celah batu-batu karang. Dipikir mereka bisa sembunyi. Elon Musk mungkin lari ke Mars. Tapi saya kasih tahu di kitab Petrus bahwa galaksi kita ini akan hancur. Loh, mau lari kemana? Sebab sudah tiba hari besar, murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Bisa jawab nggak lu kira-kira ini? Siapa yang dapat bertahan? Dan inilah akhir, karena meterai ke-7 itu isinya 7 sangkakala. Jadi lucu tau, 6 meterai, tetapi begitu meterai dibuka, di dalam meterai itu ada 7 sangkakala. Ayolah lu. Sampai jumpa saudara di 7 sangkakala. Saya serahkan ke Luki.
Oke, terima kasih Kak Son. Luar biasa ya, Bapak Ibu Saudara. Pembahasan yang bikin kepala jadi panas ya, sudah mulai terasa panas dan misteri yang luar biasa lah kalau menurut saya, apalagi kalau tadi Kak Son sempat singgung kan, kalau kita suka otak-atik matuk ya, atau suka menafsirkan ini sendiri, akhirnya menimbulkan banyak kesesatan. Oke, kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Saya mau tanya sih Kak, di awal kan waktu Kak Son review juga kan dinyatakan bahwa semuanya ini kan baru sebagai awal. Iya. Awal bisa dibilang pembukaan 7 materi tadi dibilang awal dari penghancuran bumi. Iya. Nah, dari situ kan, dan ini akan terjadi terus-menerus sampai nanti. Gampangnya waktu Tuhan datang gitu Kak ya. Iya. Nah, terus di luaran sana kan kita banyak dengar, banyak orang-orang terkenal yang tidak usah disebutkan namanya, menyatakan bahwa, oh jangan khawatir, Tuhan akan memulihkan. Baik memulihkan bangsa ini, memulihkan bumi ini, dan pokok yang gitu-gitulah Kak. Nah, itu kira-kira kalau menurut pendapat Kak Son bagaimana Kak? Terus kita meresponi itu bagaimana? Kita responnya senyum saja. Mencintai bumi itu harus ya. Menjaga kelestarian alam itu harus. Tetapi di pikiran kita sama di hati kita selalu berpikir bahwa bumi ini, dunia ini bukan rumah kita. Saya katakan ginilah. Apakah bisnis kamu itu, kamu dapat untung ya, tapi membuat orang lain menderita? Termasuk bisnis makanan minuman misalnya. Gitu loh. Membuat orang susah enggak? Nah, apalagi bisnis yang seperti apa? Bisnis-bisnis yang menghancurkan bumi. Kelihatannya menolong. Saya pernah dengar ketika ngomong, ngapain kita mikirin orang hutan? Dia bilang gitu. Orang hutan kan nggak perlu katanya gitu. Kan yang perlu orang makan. Padahal keuntungan dari penanaman lahan itu adalah masuk ke koceknya dia. Itu kan nggak benar. Nah, selama yang ada di bumi, ya kita hargai. Rumah disapu, rumah dipel, gitu loh ya. Tetapi harus kita tahu bahwa penghitungan mundur sudah jalan. Jadi jangan kaget. Dekat ke rumah kita, Luki sama saya tinggalnya sama-sama di Malang. 35 sampai 45 km itu ada Gunung Semeru. Gunung tertinggi di Pulau Jawa. Dan meledak. Kalau meledak itu Malang kena abunya. Lumajang kena masalahnya. Dan teman-teman kalau meledak itu selalu WA saya. Kamu baik-baik, puji Tuhan masih 35 kilo. 45 kilo. Kalau lewat belakang, lewat Dampit bisa toh. Seperti itu. Ya. Terima kasih Kak. Ini ada Ibu Sabrina yang raise hand. Silakan Ibu Sabrina untuk buka mic-nya untuk bertanya. Shalom Pak, tentang langit yang menyusut bagaikan kitab yang digulung itu kan, kalau mau dipikirkan secara manusia itu kan memang nggak bisa digambarkan ya, kayak bagaimana langit itu menyusut seperti kitab gulung. Tapi apakah kejadian ini, nubuatan ini, langit itu akan terjadi benar-benar seperti itu, seperti kitab yang digulung, atau itu cuma satu gambaran seperti yang tadi Pak Sony ada ngomong tentang jiwa-jiwa yang dibawa, jiwa-jiwa yang teraniaya itu yang ada di bawah ya, atau itu hanya satu penggambaran saja? Apakah mungkin itu hanya berbicara tentang sesuatu yang indah itu hilang lenyap karena dosa manusia kali ya, begitu ya? Itu pertanyaan saya Pak. Ya, saya jawab ya. Kita lihat ayatnya lagi ya. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan. Jadi ketika meterai ke-6 dibuka, bintang-bintang di langit berjatuhan karena belum ada referensi mengenai komet, mengenai meteor-meteor, belum ada namanya apa juga nggak jelas. Makanya selalu digambarkan pokoknya bintang gitu loh. Benda langit. Ya, bagikan pohon ara menggugurkan buahnya. Jadi referensinya sederhana, seperti pohon ara yang digoncang. Yang jatuh, yang tidak matang, yang belum matang, masih mentah. Nah, di sini loh para hamba Tuhan bilang, ini apa ya? Ini orang-orang Kristen yang masih mentah-mentah ini gugur duluan. Bukan, saudara.
Bukan. Kalau mau lihat itu jangan seperti itu. Nah, ayat 6 ayat 14 ya. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung. Dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Saya gulung ini. Saya kembalikan. Nah, supaya lihat ya Bu Sabrina. Dia ini gulungnya nggak bagus nih. Dia kalau gulungnya bagus, saya buka gini, dia akan apa? Kembali lagi. Buka gini, dia kembali lagi. Mengerti maksud saya? Artinya kenapa? Langit yang menyusut, tetapi dia sedang konsen yang ada di bawahnya. Sedang bicarakan yang di bawahnya. Tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Saya tadi tidak munculkan data ini. Saya munculkan data ini untuk saudara. Bergesernya pulau-pulau, bergesernya tanah, bergesernya gunung-gunung. Coba perhatikan. Gempa Antioquia tahun 526. Hanya 7,5 skala Richter. Menimbulkan sebuah ledakan besar dan api yang menimpa Suriah dan Antioquia. Ini bergeser tanahnya. Dari dalam tanah keluar api. Di bulan Mei tahun 526. Korbannya berapa? 250.000 orang. Gempa di Haiyuan, Cina tahun 1920. Langit menyusut itu bicara hanya melihat semuanya tergulung kayak gitu. Kembali lagi. Nah, itu sebagai suddenly, tiba-tiba kayak gitu ya. Terus sekitar 8,5 skala Richter. Gempa yang menghancurkan kota dan memicu longsor dengan angka kematian naik lagi 273.400. Gempa bumi dan tsunami di Samudra Hindia. Itu di Aceh itu sedikit orangnya. Tapi korbannya maksimal. Konon gempa di Aceh itu 9,9, tapi ada yang ngomong 9,5. Skala Richter di bawah laut yang menimbulkan mega tsunami tahun 2004. Saya masih ingat tanggal 26 Desember. Kenapa saya ingat? Saya lagi khotbah dan orang-orang teriak tsunami, tsunami, tsunami. Ya, dikabarkan langsung menelan korban jiwa sebanyak 280.000 orang. Ya, Indonesia 230.000. Gelombang tsunami yang paling parah ada di mana? Indonesia, India, Sri Lanka, Thailand juga kena. Inilah yang direfleksikan Alkitab sebagai apa? Tergurungnya langit. Jadi kalau saya, saudara, menerjemahkannya sebagai ini. Sebenarnya gulung langit itu terjadinya tiba-tiba menggulung semuanya di bawah, ya, geser semuanya. Ada gempa. Nah, ini yang dikatakan apa? Menggulung. Hanya refleksinya langit. Kalau dikatakan menggulung itu biasanya langit itu kayak gulungan kitab, gulung gitu, gitu, bawahnya ngikut. Ya, terima kasih Bu Sabrina. Silakan. Ya Pak, terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak. Ya. Dari Joshua Edi. Wah. Mohon maaf Kak Sony, saya tadi kurang begitu jelas atau putus-putus yang tentang jubah putih. Berarti kalau kita memakai pakaian apa di surga, apa kita berpakaian seperti di dunia, bisa ganti-ganti baju gitu, Kak? Nah, Joshua Edi, di surga itu ya keadaannya seperti apa? Fisik atau roh? Yesus naik ke surga fisik atau roh? Bajunya tetap ada di badannya nggak? Jubahnya masih ada di badannya nggak? Kasutnya masih ada di badannya nggak? Kasutnya kan tidak jatuh ke tangannya, jatuh ke kepalanya muridnya toh. Cedak atuh bos. Masih oleh-oleh kok sekarang kayak gitu toh. Enggak. Elia naik ke surga? Fisik atau roh? Fisik, makanya pakai kereta berapi. Kalau roh, langsung menyublim. Sip, hilang. Gone with the wind. Wah, kayak judulnya film. Nggak masuk ke portal. Portal seperti Star Trek. Ya, bukan. Makanya Yesus ngomong, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan rumah bagimu. Ada unsur pembangunan. Ya, kalau yang namanya bukan fisik, nggak perlu pakai bangunan, orang roh. Di sana kita hidup kayak Casper. Wih. Enggak, makanya kalau surga langit baru, bumi baru, dikatakan aku melihat Yerusalem baru turun. Itu gede banget, saudara. Bayangin, itu pusat pemerintahannya gede banget kayak gitu. Surganya kayak apa? IKN itu gede, saudara. Sampai Pak Jokowi sampai
bertenda, berkemah, itu liatin tuh para menteri-menteri diajak berkemah. Mau bangun IKN aja, nanti selesai sekian puluh tahun. Waduh, luar biasa. Itu pusat pemerintahannya Indonesia nanti. Pusat pemerintahan surga itu beda. Makanya, nah surga itu kayak apa? Seperti bumi sebelum Adan dan Hawa jatuh. Kak, masih ada kejahatan nggak di sana? Jelas nggak ada, karena penyebab kejahatan, yaitu setan, dan kroni-kroninya, daimonia atau roh jahat sudah tidak ada lagi. Makanya kalau nanti di sana berarti alam fisik, ya perlu pakaian. Betul enggak? Terus gimana nanti di sana pakai pakaian ganti-ganti? Iya. Tuh modelnya gimana? Yang ditutup, ditutup. Yang dibuka, dibuka. Jangan yang dibuka, ditutup. Atau yang ditutup, dibuka. Apalagi buka tutup. Nah, ngerti ya? Jadi apakah berpakaian seperti di dunia? Iya. Bisa ganti-ganti baju? Iya. Apalagi yang memerintah bersama dengan Yesus. Waduh, pakaiannya pasti indah. Lanjut, Luk. Silakan. Oke, dari Eliandro Pideksa. Kak Mm-mm. Son, kelompok pada kuda hijau kuning ada golongan moderat dan golongan non moderat. Apa pada akhirnya nanti mereka akan bersatu karena dogma ajaran mereka yang sebenarnya sama? Kak Son, kelompok kuda hijau kuning ada golongan moderat sama golongan non moderat. Iya. Ada yang bersahabat sama kekristenan, ada yang benci banget sama Kristen. Banyak yang bela. Tanya, kan ajaran mereka satu, benar. Tetapi siapa tidak memusuhi kita, siapa yang bersama-sama kita, itu ada di pihak kita. Kelihatan. Pokoknya yang wajah bengis-bengis gitu. Udah kelihatan bengis-bengis ya. Aksesorisnya bengis, sudah kelihatan. Orang-orang seperti ini, itu sangat benci anak. Sangat benci Bapak. Tidak mengakui Yesus datang dari Bapa atau Tuhan. Nah, pertanyaannya gini. Kalau nanti kita akan dihakimi menurut perbuatan, tentu berbeda. Nanti ya, ini pembahasan yang luar biasa. Itu nanti di Wahyu 20. Terus nanti orang yang belain orang-orang Kristen, kalau mereka nggak dapat reward, nggak mungkin. Nah, kita ini sudah kena ajaran pokoknya. Pokoknya itu sudah nalar-nalar semua udah hilang kata pokoknya. Betul nggak? Nah, nggak bisa pokoknya. Ngerti ya? Lanjut lu. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak dari Joan. Jadi ingat kitab Enok Kak. Saya masih belum ngerti kenapa kitab ini tidak dimasukkan dalam bagian Alkitab resmi. Maaf agak menyimpang dikit. Kak Ana pernah bahas, Kak Ana bisa bantu jawab kenapa kitab Henok ini, karena yang lalu bahas mengenai kanonisasi. Ya, kalau kanon di Alkitab itu kan ada dua bagian ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, untuk kanonisasi PB itu ada ketentuannya. Itu juga untuk kanonisasi PL ada ketentuannya. Buku-buku apa yang layak termasuk dalam diyakini sebagai kitab suci, baik itu PL maupun PB. Kalau PB itu ketentuannya ada 3. Yang pertama itu harus ditulis oleh para rasul, rekan-rekan sejawat para rasul, dan orang-orang sezamannya. Itu yang pertama. Yang kedua, pengajarannya itu berisi sebagai ajaran yang benar, ajaran yang tidak bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus. Isi dari tulisan-tulisan itu. Jadi ada kebenaran gitu ya, yang bisa mengubahkan orang yang membaca dan mendengarnya. Yang ketiga, selain tadi ditulis oleh para rasul dan rekan-rekan sejawatnya, orang sezamannya, yang kedua tadi isinya adalah ajaran kebenaran, yaitu Injil kebenaran ya, yang bisa mengubahkan kita menjadi seperti Kristus. Yang ketiga, ya, buku itu diakui dan dipergunakan di seluruh gereja yang ada pada saat itu. Dipergunakan dalam pembacaan ibadah, dipergunakan dalam penyampaian firman. Nah, itu untuk kanon PB. Nah, dari 3 ketentuan ini, kitab Henok tidak termasuk ini. Apakah Henok itu para rasul atau rekan sejawatnya? Kan bukan. Kemudian kalau mau dimasukkan ke kanon Perjanjian Lama,
Kanon Perjanjian Lama juga ada ketentuannya. Yang pertama itu ditulis sampai dengan zaman Ezra. Karena para rabi pada saat itu meyakini bahwa setelah zaman Ezra, Tuhan itu berhenti berfirman. Bukan berarti tidak ada tulisan-tulisan rohani, ya, tetapi Tuhan berhenti menyampaikan wahyunya bagi seluruh umatnya. Mungkin Tuhan masih bicara dengan wahyu-wahyu secara pribadi, tetapi itu bukan untuk umat kebanyakan. Misalnya gini, Tuhan bisa berbicara dengan Maria, misalnya, ya. Tuhan bisa berbicara dengan, ya adalah orang-orang, pasti ada orang-orang yang suci pada saat itu. Perjumpaan pribadi, gitu kan. Nah, tetapi tidak ada pesan untuk keseluruhan umat. Itu yang namanya Tuhan berhenti berfirman sampai dengan zaman Ezra Nehemia. Nah, yang kedua harus ditulis dalam bahasa Ibrani. Memang ada buku-buku yang tidak ditulis dalam bahasa Ibrani, misalnya kitab Daniel. Sebagian kecil dari kitab Daniel itu ditulis dalam menggunakan istilah-istilah bahasa Arab, tetapi sebagian besar menggunakan bahasa Ibrani. Jadi kitab Daniel masih termasuk dalam kanon PL. Nah, jadi semua ketentuan sebagai kanon PL ataupun sebagai kanon PB yang tidak bisa dimasukkan, yang tidak ada di dalam kitab Henok ini. Nah, yang ketiga, ini bukan ditulis oleh Henok. Jadi ini adalah pseudegrafa atau menggunakan nama orang yang terkenal supaya kitab itu dipercayai. Jadi ini sama sekali bukan ditulis oleh Henok. Karena dari segi kesusastraan, selain ini bergenre apokalipsis, ini juga secara kesusastraan ditulis pada sekitar abad ke-2 sampai ke-3 Masehi. Kemudian tidak ditulis dalam bahasa Ibrani, tidak ada teks kitab Henok asli dalam bahasa Ibrani, tetapi dalam bahasa Yunani, ya. Jadi isinya tidak sesuai dengan Taurat, isinya menyimpang dengan kebenaran Perjanjian Lama. Kemudian yang nulis juga bukan Henok, palsu, ya. Jadi dia pakai nama palsu, dan kemudian tidak ditulis dalam bahasa Ibrani. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Jadi ngerti ya, pada zaman itu orang-orang itu seringkali memakai nama-nama besar supaya tulisannya dibaca. Supaya berotoritas gitu. Supaya berotoritas. Jadi kalau pakai nama misalnya gitu Tejo gitu kan, apa Tejo itu gitu. Tapi kalau nyebut Yohanes gitu, Rasul ini pasti gitu loh. Henok, Henok udah tahun berapa pakai kitab Henok, apalagi tahun penulisannya baru. Nah, sudah saya serahkan kembali ke Dr. Luki. Nah, oke, terima kasih Kak atas penjelasannya. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi sih Kak. Mungkin saya akhiri dengan pertanyaan dari saya Kak ya. Oh, enggak apa-apa, silakan. Mumpung. Silakan. Tentang martir tadi Kak. Ya. Tadi kan penjelasan tentang martir tuh ya. Kan disebutkan di situ bahwa jumlahnya belum genap ya Pak. Berarti kan masih ada lowongan untuk menjadi martir Kak. Nah, apakah ada kemungkinan kita yang akan jadi martir yang pertama? Kalau kita mati martir, apakah harus martir seperti zaman dulu yang kita tahu harus disiksa, mengalami penyiksaan langsung gitu loh Kak? Untuk mempertahankan iman tuh nyawa atau menyangkal Kristus seperti itu, ataukah ada konsep kemartiran lain yang disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang yang kita tahu untuk ibadah kan kita bebas ibadah, kayaknya untuk melaksanakan kegiatan ibadah itu lebih mudah daripada ibadah zaman dulu awal-awal Kristen mula-mula gitu sih Kak. Kata martir sendiri kan saksi ya, dari saksi. Bahkan kalau kita terjemahkan langsung, saksi yang rela menyerahkan nyawanya demi apa yang dia percaya. Tetapi sebenarnya kata martir itu muncul dari kata saksi. Nah, saksi itu saya sudah jelaskan soal orang yang jadi saksi di pengadilan yang tanggung jawabnya besar. Kalau orang yang ternyata yang terdakwanya dinyatakan bersalah dengan kesaksian yang memberatkan, ini dia dihukum mati, maka yang memimpin eksekusi adalah orang yang menjadi saksi.
Kalau dulu disebut martir itu ya paling kalau udah ketangkep ya udah pamit-pamit lah, udah pamit-pamit. Sampai jumpa di surga ya. Kalau mungkin ngomong sama pacarnya, ngomong ku tunggu kamu di keabadian. Waduh, sedap banget kata-kata itu. Betul enggak? Kan 3 sampai 6 bulan. Percaya kamu tolak Yesus, hilang kuping. Kamu percaya Yesus, kuku-kuku dicabut. Potong kaki, kemudian dilempar. Paling sih kena singa paling kayak gitulah, menderita tahan. Sementara kita saat ini untuk menjadi seperti Yesus, kita tetap jadi saksi loh. Kita tetap saksi. Itu tuh ampun seumur hidup disalah mengerti, dituduhkan yang tidak baik. Saya kenal loh orang yang baik gitu loh, tetap dihujat. Kalau martir kita masih berpegang bahwa martir itu harus mati dulu. Itu jumlahnya sedikit sekali. Saya tambahkan ya, kalau tadi kita lihat di Wahyu 6 ayat 10 dan 11, dan mereka berseru dengan suara nyaring, mereka ini kan adalah martir-martir yang sudah selesai ya, yang sudah mencurahkan darahnya. Mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi." Jadi mereka ini orang-orang yang sudah selesai berjuang dan sudah menjadi martir, itu mereka mempertanyakan, sampai berapa lama lagi penghakiman Tuhan itu akan datang? Ya, penghakiman Tuhan itu akan datang kepada kejahatan yang ada di dunia ini. Ayat 11, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Nah, jadi untuk sampai kepada penghakiman terakhir, untuk sampai kepada Judgment Day, diperlukan jumlah yang genap dari orang yang akan dibunuh seperti mereka. Nah, dibunuh seperti mereka ini bukan caranya yang sama. Ya, bukan caranya yang sama. Tapi gini, kalau orang kehilangan nyawa, itu ada 2. Yang pertama, memang kehilangan kalau orang-orang ya yang di tempat-tempat yang ekstrim, yang di tempat-tempat banyak antikristus berkuasa di sana, orang-orang antikristus itu adalah yang membenci orang Kristen, yang mempersulit orang Kristen. Nah, maka mereka akan dibunuh. Kehilangan betul-betul kehilangan hidup. Ya. Tetapi juga nyawa itu juga berbicara tentang jiwa. Kalau kita lihat bahasa Yunaninya, nyawa itu adalah suke. Suke itu berbicara soal jiwa. Di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, keinginan yang menghasilkan keputusan. Dari pikiran menghasilkan perasaan, dari perasaan menghasilkan keinginan, dari keinginan melahirkan keputusan. Nah, kehilangan nyawa itu juga berarti menghilangkan segala pikiran, perasaan, dan keinginan manusia, atau pikiran, perasaan, dan keinginan daging. Jadi kalau kita tidak dibunuh oleh antikristus, maka kita harus dalam tanda kutip bunuh diri, yaitu mematikan keinginan-keinginan daging. Kita bisa diperhitungkan sebagai martir. Kalau kita sudah dalam tanda kutip bunuh diri, yaitu mematikan keinginan-keinginan daging, maka kita bisa diperhitungkan sama dengan martir, mereka yang betul-betul mengorbankan kehidupannya di dunia ini. Nah, tadi juga Kak Sony sudah jelaskan bahwa martir itu berarti saksi. Saksi itu apa sih? Pada saat itu, saksi itu adalah orang yang mengalami peristiwa itu dan melihat peristiwa itu. Nah, kalau kita mau jadi martir, tunjukkanlah dalam hidup kita bahwa kita sudah mengalami Kristus, sudah berjalan dengan Kristus. Kalau kita menunjukkan menjadi saksi, ya bukan pakai mulut, ya, bukan pakai mulut, tetapi pakai kehidupan kita, bahwa kita mengalami Tuhan, dan kita memperlihatkan kepada orang banyak, bagaimana kita mengalami Tuhan melalui kehidupan kita, maka juga kita menjadi martir atau menjadi
saksi. Ya. Jadi kita adalah kitab yang terbuka. Bukan speaker yang menyala. Ya, kitab yang terbuka kan. Bisa dilihat orang, bisa dibaca orang. Orang lain baca, bukan kita yang ngomong. Bukan kita yang keluar-keluar, tetapi orang lain melihat dan merasakan. Gitu, Luki. Ya. Oke, terima kasih Kak Son, Kak Ana, jelas banget. Ada pertanyaan lagi Kak, menyusul ini tadi Ya, biasanya kan terpikir kemudian. dari Quintari. Jadi kesaksian zaman now sama zaman dulu beda ya Kak. Kalau dulu seperti Paulus bersaksi ikut Yesus, malah dari kaya terhormat jadi sebaliknya, bahkan sampai di penjara. Sedangkan kesaksian zaman now sakit jadi sembuh, hutang lunas dan sejenisnya. Jadi yang lagu oleh darah anak domba oleh kesaksian kita ini bukan kesaksian seperti yang zaman now ya Kak. Kesaksian hidup kita. Jadi kesaksian hidup kita yang menunjukkan citra dirinya Yesus itu. Jadi bukan kesaksian ya tadi itu, aduh tadi pagi saya mau pelayanan, pusing saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan. Wah, jemaatnya tepuk tangan. Hanya dia skip satu. Panadol 2 butir tidak disertakan. Gitu loh. Ya, jadi seperti itu. Itu betul. Ya, seperti kesaksian zaman now ya, itu bukan kesaksian kadangkala. Ya. Bayangkan ya, Queen ya. Rasul Paulus itu perlu 15 tahun loh. Nahan 14 tahun, tahun ke-15. Baru cerita dia dinaikkan ke langit ketiga. Dilihatkan surga. Nah kalau sekarang kan, wah ini yang satu udah ngelihat surga. Diangkat sama Tuhan ngelihat surga, apanya nggak sudah keliling-keliling tuh. Keliling kemana-mana sudah. Wah Indonesia, Amerika, bolak-balik mereka kesaksian. Aku melihat surga. Kalau kesaksiannya habis, muncul part 2. Muncul part 3. Oh, punya YouTube sendiri, pasti followernya banyak, duitnya banyak dari YouTube, kan gitu. Bukan itu, kesaksian yang dimaksud adalah saudara itu ngalami sendiri, tahu sendiri. Yesus itu saudara bukan hanya tahu, tapi mengenal sampai ngalami, itu kesaksian. Ya, oleh kesaksian kita bukan berarti nanti di pengadilan aku bersaksi, bukan. Makanya tidak ada di kekristenan ditanya agamamu apa, kitabmu apa, Tuhanmu itu siapa, bukan. Bahkan orang yang sekarang ada di hadis nyaman pun itu sudah kira-kira udah ketahuan. Ini yang bakal ke surga. Hadis tidak nyaman ya jelas lah, kayak gitu. Yuk lanjutkan. Oke, thank you Kak Son. Sepertinya itu yang terakhir Kak. Ya, terima kasih untuk semua yang bertanya. Di YouTube tidak ada ya? Tidak ada Kak. Ya, karena tadi sudah doa awal, minta Kak Ana deh tutup dalam doa ya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pembelajaran malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Tuhan tolong supaya kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu yang setia sampai kami selesai dengan sempurna. Kiranya berkat dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua yang mengasihi Tuhan Yesus sampai kepada akhir zaman. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat malam semuanya.